Sejumlah petani di wilayah Desa Sukowiono, Kecamatan Padas mengumpulkan bahan mulai dari bonggol pisang dan sayuran untuk dilakukan fermentasi. Mereka membuat mikroorganisme lokal atau MOL yang beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan. Hal ini seiring dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat ini. Ketua kelompok tani setempat, Supriyanto, menjelaskan, pembuatan MOL didasari dari berkurangnya jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga petani harus memutar otak agar tetap bisa menanam padi dengan hasil yang maksimal. Menurutnya hal ini yang akhirnya mendasari petani untuk kembali ke sistem pertanian padi organik ramah lingkungan. Maka petani tetap bisa melakukan tanam padi. Dalam pembuatan MOL sendiri, petani hanya memerlukan sejumlah bahan yang ada di sekitar, mulai dari bonggol pisang atau sayuran yang dilakukan fermentasi dengan urin ternak mulai sapi, kambing, atau kelinci. Hasil dari pembuatan MOL tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman padi mereka. Awalnya kita mempunyai ide pupuk MOL itu karena pemerintah menyubsidi ke petani itu dikurangi. Karena apa? Kekurangan itu kita dari ketua kelompok tani mengajak anggota supaya kita bagaimana caranya kita tanaman kita bisa subur, bisa bagus, bisa bisa panen sukses. Kita itu cari solusi membuat pupuk MOL. MOL itu mikroorganisme lokal. Jadinya bahannya itu cukup dari lokal-lokal saja. Seperti hanya bonggol gedang yang belum ada buahnya. Itu yang kita pakai, terutama gedang kluthuk. Carinya kita pokoknya yang di lokal daerah saya, lingkungan itu kita fermentasi dengan urin sapi bisa, urin kelinci bisa, urin kambing bisa. Dan caranya aplikasi itu umurnya itu di tanaman dari 0 sampai 30. Jangan melebihi 30. Karena apa? Kita melebihi 30 itu akhirnya tanaman itu kobong. Akhirnya malah mati kalau. Malah mati. Jadi penggunaan MOL ini berarti umur 0 sampai berapa nih, Pak? Yang bagus 0 sampai umur 25. 25 hari. 25 hari. Dan kita ini meraktekan lagi itu pakai MOL 1/4 bau 17 arel tanpa pakai air. Alhamdulillah bisa mengurangi pertumbuhan rumput tanpa pakai air. Di aplikasinya itu pakai MOL itu saja. Alhamdulillah yang pakai MOL, pakai Perinsa, hasilnya tanaman itu pokoknya tidak ketinggalan jauh dengan kimia atau pestisida yang pun. Saya sudah membuktikan sendiri. Artinya lebih ngirit juga, Pak, ya, untuk biaya. Ngirit, tapi hasilnya berkurang, tapi biaya pengeluaran pun ngirit. Pak, kalau untuk harga, Pak, dibanding dengan pupuk kimia itu seperti apa nih, Pak? Kalau harga kita sekitaran untuk per liter, enggak harga, Pak, ya namanya. Itu namanya pengganti. Kalau urin itu kan enggak ada harga. Pengganti untuk membuat saja sekitar 6,5 sampai 7.000 per liternya, Pak, ya? Per liternya. Jadinya kita itu ya itu supaya masyarakat itu menggunakan. Dan alhamdulillah di kelompok saya itu ya untuk dibagi-bagi ke masyarakat, dan masyarakat pun di rumah itu ya juga membuat gitu loh. Karena kalau dari kelompok itu kurang jatahnya. Pak, kalau dalam pembuatanmu dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa banyak nih, Pak? Kita tuh, saat ini, Pak? Saat ini sekitar 1.500 sampai 2.000 liter. Itu kalau kelompok, ya. Liter. Kalau MOL ini itu ada masalah kedaluarsa nggak, Pak? Kan ini cair, Pak, ya? Iya. Ada nggak? Alhamdulillah. Apakah tahan lama gitu? Tahan lama. Selama 3 tahun tidak apa-apa. Pak, selain dipakai sendiri, mungkin ada petani yang dari luar untuk membeli pupuk tersebut nih? Ada ya, itu per liternya sekitar 7.000 itu pergantiannya
pergandanya untuk membuat itu. Sementara itu, salah satu petani, Suji, menjelaskan hasil dari pembuatan mall tersebut dapat mengurangi ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi atau kimia. Bahkan untuk hasil tanam juga cukup bagus dan panen sangat memuaskan. Mall itu dibuat dari bahan yang pertama bonggol pisang, yang kedua urin sapi, yang ketiga tetes, yang keempat adalah EM4. Dalam komposisi dalam pembuatan dalam 100 liter 1 tong itu bonggol pisangnya membutuhkan minimal 30 kg, maksimalnya 50 kg. Di sini dibuat 30 kg, sedangkan urin sapinya adalah 100 liter. Ditambah tetesnya 5 liter dan EM4-nya 1 liter. Setelah bonggol pisang sudah dicari dari lahan atau dari pekarangan, dibawa ke gudang ini, dicacah, dihaluskan, lantas di blender supaya halus. Setelah menjadi blender, sudah di blender, dimasukkan dalam tong plastik itu. Setelah blenderan mall itu, blenderan bonggol dimasukkan di tong, lantas diberi urin sapi sejumlah 100 liter tadi. Setelah itu baru tetesnya yang 5 liter dimasukkan dalam tong sama EM4-nya yang 1 liter. Setelah semua dimasukkan dalam tong, ditutup rapat, lantas dipasang aerator. Tujuan aerator itu bisa ya mewakili mengaduk dan mungkin bisa mengeluarkan oksigen dari dalam masuk pada botol keluar yang sudah berisi air tadi. Yang fermentasi mall ini selama 2 minggu atau 14 hari, dan setelah itu mall ini sudah siap diaplikasikan atau siap dipakai di lahan sawah. Sedangkan penggunaan mall itu hanya untuk membantu pertumbuhan saja. Dan istilahnya kalau dalam kandungannya N. Nah, itu bisa untuk diaplikasikan di semua tanaman, bukan hanya tanaman padi saja, tanaman polo hijau bisa, dan tanaman buah-buahan bisa, dan sayur bisa. Kalau kelebihan dari penggunaan mungkin pupuk lainnya itu apa Pak, kelebihan dari mall ini Pak? Kalau kelebihan, maksudnya kelebihan Keunggulannya, apakah mungkin lebih bagus, lebih cepat tumbuh atau gimana Pak? kalau mall ini lebih bagus, lebih cepat pertumbuhan, karena penggunaan atau aplikasi mall ini adalah awal sebelum tanam maupun atau setelah tanam, selang 2 hari sebelum dipupuk kimia itu sudah diaplikasikan mallnya. Nah, mall sendiri itu bisa, keunggulannya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dari jumlah biasanya bisa menurun menjadi 50%. Contohnya umpama 1 hektarnya yang dulu itu penggunaan pupuk kimia Ponska sama Urea itu habis 6 kuintal sampai 9 kuintal, setelah memakai mall ini bisa berkurang 3 kuintal sampai 4,5 kuintal. Jadi lebih irit biaya Pak ya? Lebih irit dari biaya. Dan itu ditambah sudah tidak menggunakan insektisida sama sekali. Keunggulan itu. Jadi bisa mengurangi untuk penggunaan pupuk kimia, bisa untuk mengantisipasi tidak menggunakan insektisida dari racun. Diketahui hingga kini pupuk menjadi masalah tersendiri bagi petani. Terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi membuat petani harus mampu tetap menanam padi dengan hasil yang maksimal, yakni dengan beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Revolusi Bulu